بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dikarenakan begitu banyak kenikmatan yang telah dianugerahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Fa insyaallah ta'ala, untuk pertemuan malam hari ini, mari kita lanjutkan pembahasan tentang al-adzan. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang seruan yang mulia yang senantiasa kita dengarkan setiap hari, yaitu seruan tentang panggilan dan pemberitahuan akan waktu sholat, yang kemarin sudah kita bahas ya, tentang keutamaannya. Beberapa hadis yang dibawakan oleh al-muallif sudah kita pelajari bersama tentang keutamaan dari al-adzan. Untuk itu fa insyaallah taala, untuk kesempatan halaman yang berikutnya, materi yang berikutnya tentang bab ini, yaitu tentang sifat azan. Halaman yang ke-92 dari kitab Al-Wajiz. Silahkan untuk diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizallahu ta'ala Dr. Abdul Azim Ibnu Badawi, sifatuhu, tentang sifat dari adzan. Maksudnya ini adalah pembahasan tentang bagaimanakah sifat dari adzan, tentang redaksinya atau tentang lafaz-lafaz yang warid, yang datang, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adzan. Maka kita nanti akan tahu ya, sekaligus lengkap dengan kronologis sampai kemudian datang redaksi adzan yang sebagaimana juga kita dengar sehari-hari. Kita akan tahu riwayatnya secara jelas ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sejarah adzan ini. Kita baca hadis yang disampaikan oleh beliau al-muallif hafizallahu taala an Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Ini seorang sahabat radhiyallahu anhu, namanya adalah Abdullah bin Zaid. Qala, beliau mengatakan, lamma ajma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyetujui ayat riba bin naqus, yaitu untuk dipukul
an-naqus, lonceng. Wa huwa lahu karihun, sedangkan beliau sebenarnya adalah tidak suka, benci. Li muwafaqatihi an-nasara. Kenapa beliau benci menggunakan an-naqus, yaitu lonceng? Li muwafaqatihi an-nasara, karena itu persis menyamai seperti apa yang diperbuat oleh orang-orang Nasara. Nah, kemarin sudah kita turunkan atau kita singgung riwayat tentang musyawarahnya Rasulullah SAW, para sahabat, tentang bagaimana memberitahukan waktu sholat, supaya ketika mereka tiba waktunya untuk sholat berjamaah, mereka bisa kompak untuk segera berkumpul sehingga tidak ada yang terlambat. Maka di antara mereka ada yang usul, ya, bagaimana kalau kita dirikan bendera, kita tegakkan bendera, sehingga nanti kalau bendera itu tahu itu datang waktu sholat. Usul itu ditolak, karena bendera itu yang melihat sebagian, apalagi kalau malam nggak kelihatan. Kemudian ada yang usul di antara mereka itu, bagaimana kalau kita nyalakan api? Api ini juga ditolak, usul tentang menggunakan api. Karena ini adalah seperti yang diperbuat oleh orang-orang Majusi, penyembah api. Kemudian ada di antara mereka yang usul, bagaimana kalau kita pakai yaitu lonceng saja. Usulan ini pun tidak disetujui, karena lonceng ini yaitu bersesuaian dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Kemudian ada yang usul lagi apa? Supaya dibuat terompet, ditiup terompet ketika datang waktu sholat, sehingga nanti kalau dengar itu kaum muslimin berarti itu tiba waktu sholat. Maka itu pun tertolak, ditolak usul itu. Kenapa? Itu karena bersesuaian dengan yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi ketika mengumpulkan jamaahnya. Ini usul-usul ini sebenarnya tertolak semuanya. Akan tetapi Rasulullah SAW sebenarnya memperhitungkan dari usul-usul itu, ya. Dan ada yang lebih dekat, yaitu apa yang diperbuat oleh orang-orang Nasara. Kenapa? Karena orang-orang Nasara ini lebih dekat dengan kaum muslimin. Dari sekian kelompok keagamaan, itu yang paling dekat dengan kita adalah kaum Nasara. Itu disebutkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Sedangkan yang paling keras permusuhannya adalah orang musyrik dan juga orang Yahudi. Ini. Makanya tadi di sini dibawakan Rasulullah, ya, menyetujui tentang usul apa? Pakai nakus ini, pakai lonceng, sebagaimana yang diperbuat orang-orang Nasara. Tetapi sebenarnya beliau benci. Tapi karena darurat waktu itu belum ada yang bisa digunakan, maka sementara ini. Itu yang disetujui dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya beliau tidak suka. Adapun sahabat Umar, maka beliau tidak memperhitungkan dari semua usul itu. Kalau beliau lebih cenderung untuk mengutus seorang, ya, bagaimana kalau kita utus seorang agar menyuruh sholat dengan suaranya, dan itu belum ada lafadz adzan. Beliau sudah punya ide seperti itu, ide yang tidak sama dengan yaitu ide saudaranya yang lainnya. Nah, di sini diterangkan Rasulullah sudah yaitu bertekad, maksudnya berkehendak untuk menyetujui dibuat pakai
nakus, yaitu lonceng untuk memanggil orang-orang atau jamaah ketika datang waktu sholat. Tapi beliau tidak suka. Nah, setelah kejadian musyawarah itu, maka kaum muslimin, para sahabat, mereka selalu berpikir bagaimana menemukan cara atau ide yang tepat untuk mengumpulkan kaum muslimin dengan kompak ketika datang waktu sholat. Nah, termasuk di dalamnya adalah yaitu sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih radhiyallahu anhu. Maka beliau bercerita, "Taufa bi minal laili taifun wa ana naim." Maka mengelilingi kepada saya minali pada suatu malam taifun, satu kelompok, wa ana naim, saya sedang tidur. Maksudnya ini cerita bahwasannya pada saat beliau tidur itu ada orang yang lewat atau datang kepada beliau, sahabat Abdullah bin Zaid ini. Rajulun alaihi thawbani akhdharan. Yang datang itu adalah seorang laki-laki yang dia pakai baju, yang pakai dua baju yang hijau. Thawbani akhdharan. Memakai dua baju yang hijau. Wa fi yadihi nakus yahmiluhu. Wa fi yadihi, dan di tangannya nakusun, ada lonceng. Tahu kan kita lonceng itu? Ya, kalau dipukul nanti mengeluarkan suara. Nah, lonceng itu bisa dari bahan, mungkin dari logam, besi. Bisa juga dari kayu. Bisa. Ya. Kalau dari kayu, yang kita kenal ya semacam kentongan itu. Itu juga masuk dalam nakus. Ya. Jadi di tangan orang yang datang ini ada nakus. Ada apa? Lonceng. Jadi dia memegang lonceng tersebut, faqala, maka dia mengatakan. Yang mengatakan di sini adalah perawi, yaitu Abdullah bin Zaid. Faqultu ya Abdullah, maka saya katakan, ya Abdullah. Ini Abdullah bin Zaid berbicara kepada orang yang datang membawa lonceng tadi. Ya Abdullah, wahai hamba Allah. Karena tidak tahu namanya dipanggil ya Abdullah. Bukan namanya Abdullah, tetapi ini karena tidak kenal. Ya dia kan hamba Allah, wahai hamba Allah itu. Ya Abdullah itu. At-tabi'un nakusa. Apakah kamu mau menjual lonceng itu? Loncengnya sampean ki arepe kok dol lah. Gitu. Kemudian orang yang dilihat dalam mimpi itu menjawab, qala wa ma tasna bihi. Kalau saya jual terus kamu mau gunakan apa? Arep sampean gawe apa iki? Lonceng kilek misalnya sampean tuku gitu. Qultu, maka saya katakan, jadi Abdullah bin Zaid menjawab, nad'u bihi ila salat. Lonceng itu mau kami gunakan untuk memanggil orang supaya sholat, atau memberitahu waktu sholat, atau memanggil orang supaya berkumpul menjalankan sholat berjamaah. Qala, maka orang itu yang bawa lonceng itu kemudian berkata, afala aduluka ala khairin min dalik. Maukah saya tunjukkan kepada engkau yang lebih baik, sesuatu yang lebih baik dari lonceng ini? Maukah saya beritahu, saya ajarkan cara memanggil sholat yang lebih baik ketimbang pakai lonceng ini? Itu.
Maka kemudian sahabat Abdullah bin Zaid gimana? Qultu bala. Iya, saya mau. Gitu. Qala taqul, maka katakan. Maksudnya adalah orang itu mulai mengajarkan lafaz adzan. Orang dalam mimpi yang datang itu tadi mulai mengajarkan lafaz adzan. Taqul, hendaknya kamu mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar berapa kali? 4 kali. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar 4 kali. Jadi setiap 2 kali Allahu akbar digabung. Ya, digabung. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar maknanya sudah tahu semuanya. Ya. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kemudian berikutnya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Maknanya semuanya sudah tahu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah tabaraka wa taala. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Hayya 'alas shalah. Marilah menuju salat. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kepada kemenangan atau keberuntungan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini lafaz adzan yang diajarkan oleh orang yang di dalam mimpi tersebut. Ini persis seperti yang kita ucapkan setiap hari. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Qala thumma istakhara ghaira ba'idin. Kemudian setelah mengajarkan ya, tentang lafaz adzan lengkap, orang ini kemudian mundur sedikit. Istakhara ghaira ba'idin. Orang itu mundur ya, tidak jauh dari tempatnya. Ini ada faedah ya, mumpung ingat berarti antara tempat dia adzan dengan qomat itu hendaknya bergeser. Ya. Antara tempat dia adzan dan qomat itu hendaknya bergeser. Disunahkan bergeser. Qala, kemudian dia mengatakan summa taqulu idza aqamtas shalah. Nah ini. Kemudian hendaknya kamu mengatakan bila mana kamu hendak mendirikan salat. Maksudnya adalah ketika engkau hendak menegakkan salat, maksudnya yaitu saat mengiqamati salat. Saat mengiqamati salat maka katakan ya. Katakan. Lafadznya gimana? Diajarkan pula secara lengkap. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salati, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ini lafaz iqamatnya. Perbedaannya apa?
Ya, perbedaannya apa? Kita cermati di sini. Pertama adalah di awalnya kalau adzan 4 kali Allahu Akbarnya, ini hanya dua kali. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah 1 kali. Dalam adzan dua kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam adzan 2 kali. Pada iqamat 1 kali. Kemudian apalagi perbedaannya? Hayya 'alas salati hayya 'alal falah, sama perbedaannya, 1 kali dan 2 kali. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah 2 kali. Hanya ini perbedaan. Apanya? Yang dibaca 2 kali. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ini sejarah turunnya lafaz adzan, sehingga kita tahu ya riwayat tentang adzan yang kita gunakan setiap hari itu adalah riwayatnya seperti ini. Sekaligus lafaz iqamatnya. Kemudian beliau melanjutkan ceritanya, kisah tentang pengalaman beliau itu. Qala falamma asbahtu, tatkala saya sudah berada di waktu pagi atau di pagi harinya, ataitu Rasulullah, saya mendatangi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu bima ra'aitu, maka saya kemudian menceritakan kepada beliau tentang apa yang saya lihat dalam mimpi itu. Ya, jadi sahabat Abdullah bin Zaid ini kemudian menceritakan tentang mimpi yang menakjubkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian beliau bersabda, "Inna hadhihi ar-ru'ya haqqun." Inna hadhihi ar-ru'ya haqqun. Sesungguhnya ini adalah mimpi yang hak, mimpi yang benar. Ya, sesungguhnya ini adalah mimpi yang benar, tepat, sesuai dengan wahyu. Ya. Insya Allah, kalau Allah Ta'ala menghendakinya. Ini bisa jadi lafadz ini sebagai bentuk tazkiyah, ya, sebagai bentuk tazkiyah atau mentakrir terhadap lafadz-lafadz yang dibawakan atau diceritakan di dalam mimpi tersebut. Tsumma amara bita'din, kemudian Rasulullah ya, menyetujui tentang redaksi azan yang diperoleh dari mimpi sahabat yang mulia itu, dan sekaligus Rasulullah memerintahkan supaya itu dipakai untuk menyerukan adzan lis salati, untuk salat. Fakana Bilalun maula Abi Bakar yu'adzinu bidzalika, maka adalah sahabat Bilal, sudah kita tahu tentang riwayat beliau, sejarah beliau, biografi beliau, ya, suka duka beliau ketika beliau masuk Islam. Ya, beliau adalah sahabat yang kokoh dalam keimanan, keislaman. Sahabat Bilal maula Abi Bakar, bekas dari budak yang kemudian dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah ini. Nah, dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa sahabat Abdullah bin Zaid ini ketika sudah ditakrir, disetujui mimpinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan kepada beliau supaya mengajarkan itu kepada sahabat Bilal. Qum ma'a Bilal liyu'adzin. Ya. Berdirilah dengan Bilal dan ajarkan lafaz itu kepada beliau, kepada sahabat Bilal supaya dia pakai untuk azan. Di sini ada yaitu faedah tentang azan itu disunahkan dengan berdiri, karena beliau mengatakan qum ma'a Bilal, berdiri kamu sama Bilal
ajarkan lafaz adzan itu supaya dia pakai. Maka kemudian beliau mengajarkan berdiri bersama sahabat itu dan dipakai untuk adzan. Ketika adzan ini dikumandangkan pertama kalinya oleh sahabat Bilal, ya itu semua kaum muslimin mendengarkan. Ya, kaum muslimin mendengarkan seruan adzan ini. Maka ketika sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mendengarkan seruan adzan pertama kalinya oleh sahabat Bilal, beliau tersentak, ya, kaget. Beliau itu waktu itu masih di rumah, mendengarkan lafaz adzan ini. Maka kemudian ketika mendengarnya, langsung beliau bergegas lari ke masjid. Ya, buru-buru ke masjid. Ya jurru ridaahu, dalam riwayat tersebut sampai beliau itu menyeret selendangnya, saking apanya? Ya, saking kesusuni. Ya. Kenapa beliau tergesa-gesa? Karena lafaz adzan ini adalah sesuai yang beliau lihat di dalam mimpinya. Siapa? Sahabat sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Berarti yang mimpi sama seperti ini berapa orang dari sahabat Rasulullah? 2 orang. Pertama adalah perawi ini, sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua adalah sahabat Umar ibnul Khattab. Orang yang pertama untuk dijuluki atau mendapat gelar Amirul Mukminin, sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Langsung beliau pergi ke masjid dan kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah, waladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ya Rasulullah, lafaz yang diserukan itu adalah persis seperti yang saya lihat di dalam mimpi saya. Nah, itu. Dan dalam riwayat lain ada penerangan bahwasanya sebenarnya sahabat Abdullah bin Umar ini sudah lebih dulu mimpi tentang lafaz itu, cuma beliau kedahuluan datangnya kepada Rasulullah melaporkan tentang mimpi tersebut. Kemudian kita lanjutkan masalah ikhwah, ya, tadi tentang sejarah turunnya redaksi adzan, ya, dan ini faedahnya, fa insyaallah taala adalah sesuatu yang jelas, ya, sesuatu yang jelas bagi kita semuanya, bahwasanya adzan ini memang sesuatu yang sangat urgen sekali, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat agung kedudukannya di dalam Islam. Makanya ini menuntut perhatian yang serius dari kaum muslimin waktu itu, terutama yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai mengenang-enang, dipikirkan, sampai apa itu ketika mau tidur dipikir-pikir. Kemudian ada di antara mereka yang mendapatkan mimpi atau ilham tentang redaksi adzan tersebut, kemudian disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk sunnah, termasuk sunnah sabitah, ya, termasuk sunnah yang tetap. Jadi bukan hasil rekayasa, bukan hasil kreasi dari sahabat atau para sahabat saja, bukan hasil apa istilahnya itu ide mereka saja, tidak. Kalau kita kenal, kita ketahui kronologisnya, sejarahnya, kita tahu bahwasanya itu adalah sunnah sabitah, ajaran Nabi, sunnah petunjuk diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana itu? Dari mana? Ya. Pertama, yang memimpikan itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mimpi itu termasuk sekian bagian dari kenabian. Apalagi ini yang mimpi termasuk di dalamnya adalah sahabat Umar ibn Khattab. Siapa yang tidak mengenal beliau? Beliau termasuk orang yang direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah min khulafa'ir rasyidin al mahdiin, ya, termasuk dari khulafa ar-rasyidin, khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk, ya, yang Rasulullah mewanti-wantikan kepada kita agar kita berpegang teguh dengan sunnah fala khulafa'ir rasyidin ini. Nah, lebih kuat lagi dan lebih jelas pensunahannya ketika Rasulullah SAW mentakrir. Apa itu? Mentakrir, mensetujui dari apa yang didapatkan oleh para sahabat. Kalau sesuatu itu sudah ditakrir, amalan sahabat itu sudah ditakrir, sudah disetujui oleh Rasulullah, maka itu kemudian menjadi sunnah yang tetap, ya, menjadi sunnah yang tetap, tidak boleh disebut sebagai kebid'ahan, nggak masuk, ya, karena sudah ditakrir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada cerita bid'ah di dalamnya. Kalau misalnya itu tidak ditakrir Nabi, apa menjadi sunnah? Nggak bisa. Kalau tidak disetujui oleh Rasulullah, maka ditinggalkan. Makanya ada dalam beberapa riwayat atau kasus Nabi tidak menyetujui amalan sebagian dari kaum muslimin waktu itu, karena jelas menyelisihi yaitu kaidah-kaidah syariah. Ketika ada orang yang bernazar untuk puasa sambil berjemur di terik matahari, tidak berteduh, maka Rasulullah klarifikasi, ini orang ini apa maunya? Maka diceritakan, ini orang dia bernazar untuk puasa dan untuk berjemur tidak mau berteduh pada sekian waktu gitu. Maka Rasulullah mengatakan suruh dia berlindung, jangan lagi berjemur. Artinya amalan ini terlarang, walaupun itu sudah dinazarkan, wis ujar-ujar, ya, maksudnya itu sudah nazar, sudah ujar-ujar kalau dia mau melaksanakan itu. Tetapi beliau kalau masalah amalan yang sesuai dengan syariah ditakrir, disetujui, tapi suruh dia melanjutkan puasanya. Ini berarti kan ada amalan yang disetujui oleh Nabi karena tidak sesuai dengan kaidah syariah, maka ada pula amalan yang disetujui. Termasuk amalan yang ditakrir disetujui adalah tentang yaitu masalah redaksi adzan ini. Maka kemudian menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ajaran petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita dapati di dalam pembahasan usul, ya, apa pengertian sunnah? Sunnah itu adalah sesuatu yang dinukil dari Nabi. Pertama berupa ucapan, kedua berupa perbuatan, kemudian yang ketiga berupa persetujuan, takrir yang ketiga. Kalau sudah disetujui atau salah satu dari tiga itu termasuk sunnah. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit. Istihbabu jam'il mu'adzin baina kulli takbirataini fi nafsin. Ya. Di poin pembahasan berikutnya, istihbabu jam'il mu'adzin, dimustahabkannya untuk mengumpulkan al-mu'adzin. Mu'adzin itu sudah ma'ruf, ya, kita kenal. Kalau mu'adzin kita pasti tahu, mu'adzin itu kan isim fa'il, pelaku dari apa? Pelaku yang menyerukan azan, mu'adzin.
Adzana yu'adzinu, muadzin, orang yang mengumandangkan azan. Disunahkan bagi orang yang mengumandangkan azan, ya, mengumpulkan antara dua lafaz takbir fi nafsin, dalam satu nafas. Ini supaya jelas, kita baca riwayatnya, gambarannya supaya lebih terang. Kalau beliau mengatakan An Umar ibnil Khattab, dari sahabat Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza qala al muadzin, apabila mana muadzin itu mengucapkan Allahu akbar, faqala ahadukum, maka hendaknya seorang di antara kalian, hendaknya dia mengatakan Allahu akbar. Summa qala, kemudian ketika muadzin ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, qala, orang yang mendengar juga menjawab, menirukan asyhadu an la ilaha illallah. Al hadis, sampai akhir hadis. Ini hadis yang menjelaskan tentang keutamaan apabila mana ada muadzin mengumandangkan seruan azan, maka orang yang mendengarkannya hendaknya mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin. Nanti akan turun riwayatnya, akan ada pembahasan insyaallah taala di belakang tentang keutamaan menirukan azan ini bagi orang yang mendengarkan. Nah ini, fa fihi isyaratun zahiratun, maka di dalamnya ada isyarat yang nampak, yang jelas, ila annal muadzina, bahwasanya muadzin, ya, yajma, dia mengumpulkan baina kulli takbirataini, antara dua takbir, wa anna sami'a, dan bahwasanya orang yang mendengarkan yujibuhu kadzalika, juga menjawab seperti itu, ya. Bisa diterima, bisa dipahami. Jadi seorang muadzin maka hendaknya dia mengucapkan lafaz takbir di awalnya atau nanti di akhirnya, yang dua kali itu digabung dalam satu nafas, ya, satu nafas. Allahu akbar, satu nafas, ya. Jadi Allahu akbar, satu nafas. Tidak Allahu akbar, kalau ini kan dua nafas, ya. Allahu akbar, dua kali dibagi dua. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Yang sesuai adalah digabung. Allahu akbar, langsung satu nafas. Demikian juga yang berikutnya, Allahu akbar. Demikian nanti terakhir, ketika akan mengakhiri azan, tetap digabung dalam satu nafas. Perhatikan, ya. Dan cara pengucapannya kadang ada yang masih keliru. Ada seperti ini, Allahu akbar. Ini kekeliruannya di mana? Siapa tahu? Allahu akbar. Kekeliruannya di mana? Ya. Iya, disambung tapi wasolnya keliru. Disambung tapi cara wasolnya tidak tepat. Jadi yang tepat di dhammah. Allahu akbar. Ya, jadi di dhammah. Seperti itu.
Ini yang bisa kita pelajari untuk malam hari ini. Fa insyaallah taala untuk pembahasan berikutnya nanti tentang at-tarji'. Tarji' itu pengertiannya dijelaskan oleh para ulama sepintas ini ya. Tarji' itu adalah mengulangi lafaz dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu nanti diulangi. Setelah diucapkan diulang lagi. Berarti nanti agak berbeda dengan yang terbiasa kita lantunkan dalam adzan-adzan yang dipakai di sekitar kita. Mungkin kita jarang mendengar ini atau belum pernah mendengar. Tapi ini adalah datang pensunnahannya atau pengajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu a'lam. Kita cukupkan untuk malam hari ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan kemudahan untuk melanjutkan pembahasan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa khairu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.